Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ineng Sri, mahasiswi PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang anak dan fitrahnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Pembahasan yang pertama yaitu terkait anak dalam berbagai budaya. Di sini saya mengambil 4 budaya yang memandang derajat anak. Yang pertama, kita akan membahas nilai anak dalam keluarga Melayu. Bagi orang Melayu, memiliki anak adalah hal penting. Karena anak dalam pandangan orang Melayu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerus keturunan atau zuriat yang diharapkan dapat meneruskan kehidupan yang sudah dicapai orang tuanya. Dalam konteks ini, maka orang tua berharap anaknya menjadi soleh atau solehah, kelak akan dapat membantu kehidupan orang tua di akhirat. Ketika orang tuanya meninggal, maka doa anak yang soleh atau solehah itu akan menjadi penolong orang tuanya di alam kubur. Yang kedua, ada nilai anak dalam keluarga Madura. Sesuai dengan tata adat keraton Jawa yang dijadikan kiblatnya, garis lurus keturunan laki-laki atau pancer lanang umumnya didahulukan dalam sistem keturunan atau pewarisan kedudukan di kalangan kaum ningrat Madura. Sehingga sistem kekerabatan yang diberlakukan terasa berat sebelah. Akan tetapi, hubungan kekeluargaan orang Madura pada umumnya ditata berdasarkan asas garis keturunan yang bersifat bilateral, yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki maupun perempuan secara sama dan setara. Pandangan dan sikap orang Madura dalam memperlakukan anak keturunan laki-laki dan perempuan tidak dimaknai sebagai sikap diskriminatif, namun memiliki argumentasi agama dan kemanusiaan. Yang ketiga, ada nilai anak dalam keluarga Tionghoa. Orang Tionghoa tidak pernah membedakan anak berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama saja. Kalaupun ada pendapat seperti itu, terjadi pada masa lalu. Alasannya, orang tua zaman dahulu mengutamakan anak laki-laki karena umumnya orang Tionghoa adalah masyarakat agraris, berprofesi sebagai petani, berkebun, dan menanam sayur mayur. Mereka lebih mengutamakan anak laki-laki karena diharapkan dapat membantu orang tua untuk bercocok tanam, berladang, dan lainnya. Alasan lain mengapa orang tua lebih suka memilih anak laki-laki karena lebih aman. Lebih aman di sini itu dalam konteks menemukan jodohnya daripada anak perempuan. Yang terakhir ada nilai anak dalam keluarga Jawa. Orang Jawa memandang bahwa memiliki anak adalah hukumnya wajib. Artinya, jika sampai tidak memiliki anak, akan ada rasa malu. Karena jika bertemu teman, yang ditanya bukan seberapa banyak harta kekayaanmu, namun berapa anakmu. Itu artinya, anak itu sebagai penerus atau ahli waris. Kemudian anak dipandang sebagai harta kekayaan dan bukan materi. Dalam masyarakat Jawa, tidak mengenal pemisahan atau mengutamakan anak berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, menganak emaskan anak laki-laki. Dalam hal kewarisan, tidak membedakan jenis kelamin. Harta dibagi sama antara anak laki-laki dan perempuan. Cara pandang orang Jawa tersebut mengadopsi spirit budaya Jawa yang masih hidup hingga kini, karena menilai bahwa derajat laki-laki dan perempuan sama. Bagi orang Jawa, agama itu tidak begitu sensitif. Misalnya, dahulu, jika Lebaran tidak hanya orang Jawa Islam saja yang merayakan, namun orang Jawa Kristen juga ikut merayakan Lebaran. Orang Kristen menganggap bahwa Lebaran Idul Fitri adalah bagian dari budaya Jawa. Pembahasan yang kedua yaitu tentang anak dalam pandangan Islam atau Al-Quran. Agama Islam memberikan petunjuk atau hudan bagi umat Islam di dalam kehidupan bermasyarakat termasuk berkeluarga. Bahkan, Islam memerintahkan umatnya untuk memiliki keturunan dalam misi melanjutkan tugasnya sebagai khalifah di dunia ini. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 49-50. Ayat ini merupakan kritik terhadap orang jahiliyah yang memperlakukan anak perempuannya secara sewenang-wenang dan tidak berkeprimanusiaan. Ayat ini juga diturunkan untuk mencela orang-orang jahiliyah yang telah merendahkan derajat anak-anak perempuan, bahkan hingga menguburkan mereka hidup-hidup. Dapat disimpulkan bahwa Islam memandang adalah
Dapat disimpulkan bahwa Islam memandang anak adalah titipan Tuhan yang sangat berharga dan tidak bisa dinilai dengan materi atau apapun. Pembahasan yang ketiga yaitu terkait fitrah anak. Menurut Jalaluddin, dalam ajaran Islam setidaknya ada 4 fitrah atau potensi dasar alamiah yang dimiliki anak semenjak manusia dilahirkan. Pertama, ada potensi naluriah atau hidayat al-ghoriziyat, yaitu dorongan untuk memelihara diri, mempertahankan diri, dan dorongan untuk mengembangkan jenis. Semua dorongan ini telah melekat pada setiap manusia secara fitrah. Kemudian yang kedua ada potensi indrawi atau hidayat al-hasiyat, yaitu potensi yang berfungsi sebagai penghubung manusia dengan dunia luar. Yang ketiga ada potensi akal atau hidayat al-aqliyat, yaitu potensi akal yang hanya dimiliki dan diberikan kepada manusia. Dengan potensi ini, manusia dapat menerjemahkan simbol, hal abstrak, dan menganalisa suatu persoalan. Dan yang keempat, ada potensi keagamaan atau hidayat ad-diniyat, yaitu potensi untuk mengabdikan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi. Pembahasan yang terakhir ada hak dan kewajiban anak dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu hak anak dalam pandangan Islam. Hak-hak yang harus diperoleh anak ini setidaknya ada 7 hak. Yang pertama ada hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Kemudian yang kedua ada hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Yang ketiga ada hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Yang keenam, hak mendapatkan cinta kasih. Dan yang terakhir ada hak untuk bermain. Selain mendapatkan haknya, anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tua. Dan kali ini kita akan membahasnya menurut pandangan Islam. Kewajiban anak kepada orang tua yang pertama yaitu ada menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Kemudian, yang kedua, tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, patuh terhadap kedua orang tua dan senantiasa mendoakannya. Yang keempat, berterima kasih kepada orang tua. Yang kelima, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua. Yang keenam, menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat kedua orang tua. Sekian materi anak dan fitrahnya yang dapat saya sampaikan. Terakhir, didiklah anakmu sesuai dengan fitrahnya dan sayangi orang tuamu sesuai dengan anjurannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.